I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Amanda Selvi Aulia dengan NIM 128. Selanjutnya ada Anas Putra Agazi dengan NIM 106, Elis Dia Sitiah dengan NIM 107, Windia Puji Yuliasih dengan NIM 132. Jadi di sini kami akan memaparkan mengenai penerapan COVID 2019 pada perusahaan Telkomsel Purwokerto. Dalam COVID 2019 terdapat 5 domain. Yang pertama, EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize. Yang ketiga ada BAI, Build, Acquire, and Implement. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service, and Support. Dan yang kelima ada MEA, Monitor, Evaluate, and Access. Yang pertama ada domain EDM. Untuk yang pertama, langkah-langkah strategis dalam konteks teknologi informasi yang diambil dari perusahaan, yaitu dengan memberikan aplikasi dashboard untuk melihat beberapa hal atau unit di divisi pemasaran, network, dan sebagainya. Untuk menghandle pelanggan dari masing-masing unit menampilkan dashboard untuk melihat bagaimana performanya atau yang berkaitan dengan tingkat kepuasan atau tingkat pencapaian. Selain perusahaan melihat bagaimana skor di dalamnya, perusahaan juga melihat kompetisi dengan kompetitor. Misalnya seperti layanan, masalah pricing, dan perusahaan akan membandingkannya. Lalu, pada suatu area tertentu, seperti kasus penjualan, Telkomsel akan mengamati bagaimana kualitas layanannya, bagaimana respon masyarakat di sana, termasuk tren sekarang seperti tren yang ada pada beberapa sosmed di lokasi tertentu, bagaimana penggunaan layanan Telkomsel. Bentuknya. Yang kedua, pada perusahaan Telkomsel, untuk mempertimbangkan resiko dalam proses evaluasi, langkah-langkah strategis seperti halnya jika ada suatu hal yang dirasa kurang bagus, maka mereka akan langsung mengevaluasinya. Misalnya, ketika Telkomsel akan melakukan suatu kebijakan A, dan ternyata dalam seminggu pencapaiannya kurang bagus, maka dari perusahaan pasti akan langsung mengoreksi dan kemudian diganti atau akan ada alternatif lainnya. Yang ketiga, untuk memantau dan mengukur pencapaian strategis yang telah ditetapkan perusahaan, memiliki unit yang mempunyai aplikasi untuk memantau bagaimana performance Telkomsel di masing-masing unit. Ketika perusahaan menerapkan suatu proyek, Telkomsel akan memantau progres di waktu-waktu tertentu sampai menuju hari pelaksanaannya. Bagaimana dampaknya? Misalkan, tentang sentimen pelanggan mengenai masalah suatu program supaya NPS-nya naik. Jika ternyata setelah pelaksanaan suatu program di suatu lokasi diukur dalam persen naik, nilai NPS-nya naik, maka itu dapat dianggap sebagai suatu pencapaian dari program tersebut. Selanjutnya yang kedua, domain APO. Pertama, perencanaan strategi sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan Telkomsel sangat detail dan cukup kompeten untuk membuat suatu sistem dan ide. Ketika dari suatu divisi tertentu membutuhkan data-data dan aplikasi sistem yang belum dapat mengakomodir, maka tindakan selanjutnya akan disampaikan melalui rapat mingguan ataupun langsung ketika bertemu atau bersosialisasi dengan divisi-divisi terkait. Contoh, jika pada suatu divisi membutuhkan fitur baru di dashboard untuk memantau pergerakannya, maka Telkomsel sudah cukup bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, peran teknologi informasi yang mendukung pengorganisasian dan penyelarasan tujuan di semua sistem Telkomsel sudah terintegrasi. Jadi, misalnya ketika ada di bagian sales dan network, data akan saling terkait dan terintegrasi. Apabila diketahui adanya potensi, tim network akan langsung membantu ketika ada program budgeting dari perusahaan. Dan yang ketiga,
Perkiraan anggaran pada program pembangunan sistem informasi di Telkomsel sebisa mungkin dapat dimengerti dengan mudah dan terpadu sehingga untuk pendanaan sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang sekiranya tidak diperlukan Telkomsel mungkin bisa ditiadakan. Telkomsel juga sebisa mungkin membangun sistem yang super yang bisa menghandle beberapa fungsi sekaligus. Contoh, seperti super apps yang dipakai di kalangan karyawan tidak harus update secara aplikasi, namun fiturnya berbasis web, sehingga pada saat load menu, maka ada perubahan. Misalnya suatu fitur itu sudah tidak ada pada aplikasi, secara otomatis sudah tidak ada. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu domain BAI. Pertama, strategi yang digunakan Telkomsel untuk membangun sumber daya yang mendukung pertumbuhan berkaca pada perusahaan-perusahaan besar, seperti Microsoft dan Google. Jika ternyata di perusahaan tersebut karyawan dituntut untuk selalu mau belajar, maka karyawan di Telkomsel selalu ikut training dan pembelajaran yang akan dinilai oleh perusahaan. Dituntut untuk selalu berkembang, baik untuk ilmu bidang dan atau divisi yang saat ini berada atau hal-hal lain yang sedang tren di masyarakat ataupun di kancah internasional. Secara langsung, semua hal ini akan mendorong pertumbuhan bagi perusahaan. Yang kedua, langkah Telkomsel dalam memastikan solusi teknologi informasi yang dibangun sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Maka Telkomsel akan mengacu dengan standar-standar yang ada, baik keamanan cyber atau keamanan pembangunan proyek secara fisik. Telkomsel lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendukung perusahaan dalam hal tersebut, tetapi standar yang diminta sesuai dengan standar internasional. Dan yang terakhir, yang nomor 3, inovasi terbaru untuk meningkatkan layanan di Telkomsel, selain Telkomsel berkaca dengan hal yang ada di luar yang bagus perusahaan, juga melihat hal-hal apa saja di suatu daerah yang perlu digali dan disupport. Ketika pelanggan membutuhkan hal-hal tertentu yang kaitannya dengan Telkomsel, maka akan dibantu secara langsung. Baik, untuk domain selanjutnya ada DSS. Yang pertama yaitu untuk mendukung pengiriman layanan teknologi informasi yang efektif, Telkomsel menjalani kolaborasi dengan cukup banyak mitra bisnis, baik dari berkaitan dengan penyedia akses layanan network, ataupun dengan beberapa pihak yang secara langsung menggunakan layanan Telkomsel. Yang dari skala perusahaan ada, dari komunitas juga ada, dan kita berkolaborasi untuk saling mensupport. Yang kedua ada beberapa metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan teknologi informasi yang diberikan, yang sudah umum dipakai di semua operator seperti NPS, dan juga terdapat lembaga tertentu yang sifatnya melakukan survei secara random bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dan bagaimana skala pelanggan untuk mempromosikan layanan yang dipakai. Jika pelanggan merasa puas, maka mereka merekomendasikan layanan tersebut. Dan yang terakhir, Telkomsel melibatkan IT support dalam proses peningkatan layanan teknologi informasi yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang digunakan. Misalnya, jika terdapat suatu trouble pada teknologi informasi perusahaan Telkomsel Purwokerto, maka akan dipandu dari jarak jauh dari bagian region yang berada di Semarang. Untuk selanjutnya, ada yang kelima, AI ya. Yang pertama, langkah-langkah konkret yang diambil Telkomsel dalam memonitor mengamankan informasi antara lain. Poin pertama, di Telkomsel ada kontrak yang harus diambil terkait kerahasiaan dan dari data pelanggan. Harus menjaga jangan sampai data tersebut bocor dan dimanfaatkan oleh orang, karena data tersebut bersifat pribadi. Yang kedua, ketika seseorang yang dulu bekerja di Telkomsel, baik karyawan maupun di luar karyawan, yang memegang suatu data yang kaitannya dengan perusahaan maupun dengan data pelanggan, ketika sudah tidak bekerja lagi, otomatis perangkat yang dipinjamkan, data yang pernah dia pegang, akan diminta untuk dikembalikan atau dihapus. Yang ketiga, masalah keamanan data dari sisi cyber, Telkomsel selalu mengupdate dan menerapkan standar internasional
yang bagus untuk mencegah data-data agar tidak bocor. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur pemantauan keamanan informasi, Telkomsel melihat bagaimana suatu kebijakan itu diterapkan dan dampak negatif setelah kebijakan tersebut diterapkan. Ketika banyak hal yang bisa ditingkatkan, maka kebijakan tersebut sangat mungkin untuk diperbaiki. Telkomsel melihat dari hasil penerapannya dan kemudian ditinjau kembali. Yang ketiga, Telkomsel melakukan penilaian perusahaan secara rutin di setiap harinya dengan melihat bagaimana kinerja setiap perusahaan dengan berbagai tingkat bagaimana di suatu daerah tertentu, seperti daerah level kabupaten ataupun kecamatan. Bagaimana tingkat kepuasannya dari layanan yang diberikan. Ketika itu kurang bagus, Telkomsel akan melakukan perbaikan setiap harinya. Setiap minggunya, Telkomsel juga melakukan rapat untuk melihat peta masing-masing seberapa bagus kita, bagaimana penggunaan layanan kita, supaya berlangganan terus paket A, paket B, dan seterusnya. Jika ada hal yang perlu ditingkatkan perusahaan akan mencoba meningkatkan di poin tersebut. Kemudian ada beberapa informasi yang kami dapatkan. Yang pertama terkait sinyal 5G yang ada di Indonesia, mengapa mengalami kesulitan dan di Purwokerto juga belum ada, sedangkan di beberapa negara telah menerapkan sinyal 5G tersebut. Dan ini jawaban dari narasumber yang kami dapatkan dan cukup memuaskan. Sinyal 5G memang kami dari perusahaan Telkomsel bisa saja membuatnya, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar dapat diimplementasikan khususnya di Indonesia, seperti pemasangan tower pemancar sinyal. Mengapa demikian? 5G memiliki radius yang lebih kecil dibandingkan 4G. Semakin kuat atau semakin cepat suatu internet, dapat dipastikan bahwa radius pemancar sinyal tersebut semakin kecil pula. Hal ini menyebabkan bahwasannya Telkomsel harus memasang tower-tower baru agar sinyal 5G tetap tersebar hingga pelosok negeri. Akan tetapi tidak semudah itu untuk memasang tower-tower baru. Itulah alasan mengapa 5G masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian kami mendapatkan informasi berupa bagaimana Telkomsel mengamankan perusahaannya apabila terdapat karyawan mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan Telkomsel. Padahal bekerja di bagian data dan pernah menghandle data-data yang ada di Telkomsel tersebut. Jawaban dari narasumber kami mungkin tadi sudah dijelaskan dan ini lebih detail. Karyawan di Telkomsel dipinjamkan laptop ataupun personal komputer selama dia bekerja di Telkomsel yang bertujuan untuk mengolah data yang ada. Mengapa demikian? Agar Telkomsel dapat terus memonitor dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh komputer atau laptop yang dipinjamkan tersebut. Ketika karyawan tersebut mengundurkan diri, maka tidak semata-mata perusahaan menyetujuinya. Akan tetapi orang tersebut akan dicek secara detail dari laptop dan komputernya yang digunakan selama dia bekerja, yang bertujuan agar data yang ada dan pernah diolah tidak bocor, sehingga customer Telkomsel tetap merasa aman, data pribadinya pun juga tetap aman. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari wawancara kepada perusahaan Telkomsel, bahwa Telkomsel memiliki langkah-langkah strategis yang sangat terintegrasi dalam memanfaatkan teknologi informasinya untuk mengoptimalkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Dengan memberikan aplikasi dashboard untuk setiap divisi seperti pemasaran, jaringan, atau lainnya. Telkomsel dapat secara efektif memantau kinerja dan kepuasan pelanggan. Mereka tidak hanya fokus pada evaluasi internal saja, tetapi juga membandingkan diri dengan kompetitor, terutama dalam layanan dan masalah harga. Perusahaan ini memiliki perencanaan strategis sistem informasi yang rinci dan kompeten, memastikan bahwa setiap divisi terhubung dan terintegrasi. Telkomsel juga menunjukkan responsif terhadap perubahan dengan kemampuan untuk mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan atau langkah strategis yang kurang berhasil. Upaya perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang berfokus pada pertumbuhan dan inovasi mencerminkan komitmen terhadap peningkatan yang berkelanjutan. Selain itu, Telkomsel juga aktif menjalin kolaborasi dengan mitra bisnis dan fokus pada kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode pengukuran seperti NPS. Keamanan informasi juga menjadi prioritas dengan implementasi standar internasional dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan keamanan. Secara keseluruhan, Telkomsel menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan layanan, terus berinovasi, dan tetap beradaptasi dengan perubahan pasar.
Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan COVID 2019 pada perusahaan Telkomsel Purwokerto. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.